Berlatar pada tahun 1945, tepat di masa Perang Dunia Kedua, cerita ini berfokus pada sekelompok tentara angkatan darat yang ditugaskan mengoperasikan sebuah tank yang mereka beri nama Fury. Dipimpin oleh seorang sersan galak bernama Don, tim yang beranggotakan 4 orang ini dikenal sebagai kelompok yang paling sering bernasib baik dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka kerap berhasil selamat meskipun berada di tengah medan tempur. Padahal, lawan mereka adalah tentara Jerman yang memiliki jumlah pasukan besar serta perlengkapan senjata yang lebih canggih dan lengkap. Namun, berbekal tank yang mereka sebut sebagai Fury, ditambah dengan keyakinan serta kedisiplinan, semua rintangan itu mampu mereka hadapi seperti badai yang berlalu di pagi hari. Setibanya di camp, Don segera menurunkan salah satu anak buahnya yang telah gugur, agar jenazahnya bisa segera diurus dan dikirim kembali kepada keluarganya. Ia pun disambut oleh beberapa rekan dari tim lain yang juga berhasil selamat dalam pertempuran. Seorang sersan mayor yang memimpin seluruh unit cukup terkejut saat mengetahui bahwa hanya Don dan timnya yang berhasil bertahan hidup dari seluruh pasukan yang dikirim ke medan perang. Yang menarik adalah, di hadapan ketiga anak buahnya, Don selalu tampak kuat dan sengaja memperlihatkan sikap tersebut demi menjaga kestabilan mental seluruh timnya. Namun di balik itu semua, Don hanyalah seorang pria biasa yang juga mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa takut terhadap kematian. Tak lama berselang, datanglah seorang tentara muda bernama Norman yang baru 3 bulan bergabung di militer. Ia ditugaskan oleh pimpinan untuk menggantikan posisi anak buah Don yang baru saja gugur. Meskipun sempat ragu dan enggan menerimanya, Don tidak memiliki pilihan lain karena ini merupakan perintah langsung dari atasan. Norman pun mulai mencoba berkenalan dengan 3 anak buah Don. Di antaranya ada Boyd, sosok yang paling tenang dibandingkan yang lain, Gordo, pria berwajah Meksiko, dan Grady, yang memiliki sifat paling usil di antara semuanya. Please have my book back. Hey, hush up, man. Nobody gives a where you from. Tugas pertama Norman adalah membersihkan bagian dalam tank. Di sana, Norman menemukan beberapa foto yang tertempel di dinding. Foto keluarga milik Don dan anak buahnya. Bagi mereka, tank ini sudah dianggap sebagai rumah, sekaligus tempat berlindung. Namun, yang menjadi masalah, Norman harus membersihkan banyak darah dan sisa-sisa tubuh dari anggota sebelumnya, yang membuatnya cukup syok hingga akhirnya muntah. Tak lama kemudian, Don melihat seorang tentara Jerman yang berhasil ditangkap dan akan segera diinterogasi. Don sempat terpancing emosi dan hampir memukulnya. Hal itu menjadi bukti bahwa Don menyimpan rasa benci yang mendalam dan selalu diliputi amarah terhadap musuh. Don menyerahkan sebuah senjata api kepada Norman, lalu meminta Grady untuk melatihnya. Tak lama setelah itu, Don bersama beberapa sersan lainnya dipanggil oleh atasan guna menerima tugas baru, yaitu merebut kendali atas sebuah kota, sekaligus bergabung dengan pasukan lain yang telah lebih dulu berada di sana. Dalam perjalanan menuju lokasi, Don dan rombongannya sempat melewati sekelompok warga sipil Jerman yang menjadi korban dari peperangan. Salah satunya adalah seorang wanita muda yang berjalan sendirian, hingga memancing obrolan dan celetukan khas orang dewasa. Karena Boyd dikenal sebagai sosok yang religius dan tidak menyukai hal-hal yang bersifat cabul, Grady pun iseng menggoda Boyd dengan menyuruhnya membayangkan hal-hal aneh tentang wanita tadi, yang akhirnya memicu sedikit pertengkaran di antara mereka. Namun, suasana kembali mencair setelah Don melerai keduanya dan mereka pun tertawa bersama. Stop, fool! I'll shoot you. I'll shoot you, I swear. Knock off the horseplay. Saat melintasi sebuah jalan setapak, Norman tanpa sengaja melihat tentara musuh yang bersembunyi di balik semak-semak. Namun, alih-alih langsung menembak atau memberitahu yang lain, Norman justru terdiam, hingga akhirnya musuh lebih dulu melancarkan serangan. Akibatnya, sersan mayor yang berada di barisan depan pun menjadi korban.
Kejadian itu membuat Don sangat marah dan kehilangan kendali. Norman! I'm really sorry, Sergeant. You chop him up! Sergeant! Here, Gordo. Setibanya di lokasi tujuan, Don langsung menemui seorang kapten yang tampak terkejut saat mendengar kabar bahwa sang mayor telah gugur dalam perjalanan. Dengan situasi tersebut, tanggung jawab kepemimpinan pun langsung berpindah ke tangan Don, dan seluruh tugas kini diserahkan sepenuhnya kepadanya. Miles! Sergeant Miles! Yes, sir. Get first platoon ready. You're working for him now. They can stand there and play. Tugas Don kali ini adalah menyelamatkan pasukan milik sang kapten yang dikabarkan terjebak di wilayah musuh. Don pun diperingatkan bahwa misi penyelamatan ini tidak akan mudah. Selain harus menembus area terbuka yang penuh risiko, musuh juga diketahui memiliki senjata anti-tank, yaitu perlengkapan tempur yang mampu menghancurkan kendaraan mereka. Jika Don tidak bertindak dengan cermat, maka misi ini seperti misi bunuh diri. Jew. We got a platoon pinned down in this field by MG. All right, fuckstick. Mount up. Five on. Mount up. It's comp chair. Copy. Love 175. Everyone copy. 30 menit pun berlalu hingga akhirnya mereka tiba di area terbuka. Dengan dibantu beberapa anak buah sang kapten yang berjalan mengikuti di belakang tank, Don dan rekan-rekannya mulai memasuki wilayah tersebut secara perlahan dan penuh kewaspadaan. Watch your fucking space, you piece. Sejumlah tentara musuh ternyata bersembunyi di bawah tanah. Mereka menggunakan senapan mesin dan peluru tank berkecepatan tinggi untuk menyerang. Norman kembali membuat Don kesal karena terlambat mengisi peluru, seolah-olah sengaja melambat agar tidak perlu membunuh. Meski begitu, hal itu tidak menjadi hambatan besar karena pada akhirnya Don dan kawan-kawan berhasil memaksa musuh untuk menyerah. Usai membantai seluruh pasukan musuh, tersisa satu tentara yang masih hidup dan memohon belas kasihan agar nyawanya diselamatkan. Melihat hal itu, Don segera memanggil Norman keluar dari tank untuk memberinya pelajaran mental. Di situ, Norman dipaksa menghabisi nyawa tentara tersebut dengan tangannya sendiri. Namun ini yang terjadi. It's not right. You're wrong. We're here to kill them. He's here to kill you. You here to get me killed? You gonna get me killed? No. He kills you, or you kill him? Stop! Do it, Norman. Norman. Melihat Norman terkapar, Boyd segera menghampirinya, menyuruhnya bangun, dan mengajaknya bergabung bersama Grady dan Gordo. Di sana, Norman ditawari kopi panas dan berusaha ditenangkan oleh ketiganya. Suasana sempat sedikit mencair, hingga tiba-tiba Don muncul dari belakang dan mengejutkan mereka semua. It's true. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam, akhirnya Don dan pasukannya tiba di kota kecil yang menjadi tujuan. Saat mereka tengah berbicara dengan seorang warga sipil yang berada di sana, tiba-tiba setelah berhasil mengatasi musuh yang bersembunyi di atas bangunan, Don kembali dikejutkan oleh serangan dari musuh lain yang ternyata bersembunyi di dalam basement. Menyadari ancaman itu, salah satu rekan Don yang berada di belakang segera menembakkan satu meriam. Setelah ketegangan sebelumnya selesai, sebagian tentara musuh yang tersisa akhirnya memilih untuk menyerahkan diri. Don dan rekan-rekannya pun mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak
sambil menikmati beberapa hal yang tersedia di kota kecil tersebut. Salah satunya adalah keberadaan wanita, di mana Don dan Norman secara tak sengaja melihat seseorang yang bersembunyi di balik jendela, hingga mereka memutuskan untuk masuk dan memeriksanya. Ternyata, wanita itu memilih tetap bersembunyi di dalam rumahnya. Ia tidak sendiri, melainkan tinggal bersama keponakannya yang sengaja disembunyikan di kolong tempat tidur, agar terhindar dari kemungkinan gangguan oleh Don dan rekan-rekannya. Beruntung, Don bukanlah tipe tentara yang mudah terbawa nafsu seperti sebagian lainnya. Ia justru hanya meminta wanita itu dan keponakannya untuk menyiapkan makanan. Tak disangka, Norman ternyata mahir bermain piano dan mulai memainkan salah satu lagu yang tersedia di sana. Keponakan wanita tersebut yang bernama Emma pun ikut bernyanyi, mengiringi alunan musik yang dimainkan oleh Norman. Untuk sesaat, Don bisa merasakan ketenangan di tengah situasi perang yang mencekam. Ia duduk di depan meja makan, disuguhi teh hangat, dan menikmati masakan yang dibuat oleh seorang perempuan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena Grady dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Suasana yang semula damai pun berubah menjadi tegang dan terasa menyebalkan. Did you? You man, right? Anyone touch this girl to get their teeth kicked. Fort Georgia right there. Touch. You a man, right? Get some pussy. You a man, right? Right. Donkey. Who did? Saat Don meminta semua orang untuk duduk tenang dan menikmati hidangan, Grady kembali bertingkah menyebalkan dengan menjilati telur goreng milik Emma hingga Don terpaksa menukarnya. Tak berhenti sampai di situ, Boyd dan Gordo justru mendukung ulah Grady dengan mulai menceritakan kekejaman yang pernah mereka lakukan selama perang, seolah sengaja ingin merusak suasana makan dan memancing emosi Don. Hingga ketika kesabaran Don benar-benar habis, inilah yang akhirnya terjadi. Tak lama kemudian, datang seorang tentara yang menyampaikan informasi mengenai misi mereka selanjutnya. Di sela-sela itu, Norman sempat mencoba bertukar alamat dengan Emma agar bisa saling berkirim surat, namun niatnya langsung dicegah oleh Grady. Dan saat mereka semua bersiap untuk berangkat, tiba-tiba musuh melancarkan serangan mendadak yang tepat, menghantam bangunan tempat Emma dan bibinya tinggal. I got him. Jesus Christ! Huh? What you going there? Are you gonna get? Dalam perjalanan menuju lokasi berikutnya, Don terus memperhatikan Norman yang tampak bengong, seolah masih belum bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Namun inilah perang, inilah wajah dunia yang sebenarnya. Norman terlalu banyak menggunakan perasaan dalam menyikapi semuanya, padahal dalam menghadapi kerasnya realitas hidup, kita justru dituntut untuk menggunakan akal agar terhindar dari kegelisahan dan kekecewaan yang mendalam. Dan benar saja, mereka tiba-tiba disergap oleh serangan musuh yang menggunakan meriam anti-tank. Parahnya, tembakan yang dilepaskan oleh Don dan kawan-kawan sama sekali tidak mampu menembus lapisan tank musuh tersebut, sehingga ini yang terjadi. What do you want, Tom? Tersisa 2 tank lagi. Mereka memakai strategi menyebar untuk membuat musuh kebingungan. Tetapi ini yang terjadi. Kini yang tersisa hanyalah Don bersama anak buahnya. Mereka harus memutar otak untuk bisa menghadapi kendaraan anti-tank yang begitu kuat. Berbekal pengalaman dan sedikit ilmu dari buku manual,
Don pun memerintahkan Gordo untuk mengincar bagian belakang tank musuh, karena di sanalah letak lapisan paling tipis yang paling memungkinkan untuk ditembus. Setelah musuh berhasil dilumpuhkan, Norman akhirnya mulai mendapat penghargaan dari semua orang berkat tindakannya barusan, yang dengan berani melepaskan tembakan. Usai kejadian itu, Don tidak langsung memutar balik, melainkan tetap melanjutkan perjalanan menuju lokasi misi berikutnya. Saat melintasi sebuah jalan kecil yang melewati rumah peternakan tak berpenghuni, tank Fury milik mereka tanpa sengaja menginjak ranjau, yang menyebabkan rantai rodanya putus. Kerusakan seperti itu tentu tidak bisa diperbaiki oleh teknisi biasa. Alhasil, mereka semua harus turun dan berusaha memperbaikinya dengan peralatan seadanya. Kid, Karena lokasi ini berada tepat di jalur yang sering dilalui oleh pasukan musuh, Norman pun ditugaskan untuk naik ke bukit guna mengamati pergerakan dari kejauhan. Setelah 1 jam menunggu, sambil duduk dan menikmati camilan, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dalam jumlah besar. Norman segera memberitahu Don bahwa ada 1 batalion tentara Jerman yang tengah bergerak menuju ke arah mereka. Menyadari situasi genting tersebut, Don pun dihadapkan pada pilihan sulit. Ia harus meninggalkan tank Fury, kendaraan yang selama bertahun-tahun sudah ia anggap sebagai rumahnya sendiri. we ain't never run before, I ain't running now. What's that? We can't. I'm gonna hold this crossroad. Alih-alih segera melarikan diri dari lokasi tersebut, Don justru menaiki tank Fury dan menyuruh yang lain untuk segera mencari tempat perlindungan. Don bukanlah pria lemah yang baru setahun 2 tahun menghadapi hal-hal mengerikan. Tank Fury yang ia tumpangi saat ini bukan sekedar mesin tua tak bernyawa, melainkan simbol dari perjuangan yang selama ini ia jalani. Sekalipun harus mengorbankan nyawanya, Don bertekad untuk tetap bertahan hingga titik darah penghabisan. It's my home. Melihat ketegaran Don yang tak gentar menghadapi bahaya, Norman, meskipun masih tergolong orang baru, memutuskan untuk tetap tinggal dan menemani Don. Tak lama kemudian, rekan-rekan lainnya pun ikut mengambil keputusan yang sama. We're gonna stay. Sebagai bagian dari strategi bertahan dan menyerang, mereka memanfaatkan 1 jasad tentara Jerman yang kemudian dilumuri lumpur dan diletakkan di atas tank. Tujuannya adalah untuk mengecoh 1 batalion musuh yang akan datang, agar mengira bahwa tank tersebut telah ditinggalkan. Dengan amunisi yang tersisa, sebenarnya nyaris mustahil bagi mereka untuk menghadapi 1 batalion tentara musuh. Namun berbekal keyakinan yang kuat, semangat yang tak padam, dan sebotol minuman sebagai penguat tekad, Don dan kawan-kawan tetap nekat melanjutkan rencana ini hingga akhir. Sesuai dengan rencana, begitu pasukan musuh tiba di lokasi, mereka langsung naik ke atas tank untuk memeriksa bagian dalamnya. Bermodalkan peluru meriam dan senapan mesin yang dioperasikan oleh Norman, mereka pun mulai membabi buta menembaki semua musuh yang ada. Serangan mendadak itu membuat 1 batalion tentara Jerman panik dan kalang kabut berusaha menghindar dari gempuran yang datang tiba-tiba. They're running, first left. Ketika peluru meriam dan amunisi mulai habis, mereka segera melemparkan granat asap untuk menciptakan perlindungan visual. Hal itu dilakukan agar Boyd bisa naik ke bagian atas tank dan mengambil senapan mesin yang terpasang di sana. Setelah senapan mesin berhasil diamankan dan dipindahkan, pasukan musuh mulai meningkatkan intensitas serangan mereka. Salah satu di antaranya bersiap menggunakan peluncur rudal anti-tank dan menembakkannya dari arah samping. Reverse right. Grady tertembak di bagian perut oleh peluru musuh, menjadikannya anggota pertama dalam tim yang gugur dalam pertempuran ini. Tak ada waktu untuk berduka, Don dan yang lainnya terus melanjutkan tembakan demi mempertahankan posisi mereka. Hingga akhirnya, seluruh amunisi benar-benar habis tak tersisa.
Masih enggan untuk menyerah, Don menyarankan mereka semua agar menggunakan senjata tangan seperti pistol, granat, dan senjata lainnya. Saat Don sudah berada di luar dan terus menembak, Gordo bersiap melemparkan granat ke arah musuh. Namun, secara tiba-tiba, ia dikejutkan oleh serangan yang membuat granat itu terlepas dan jatuh kembali ke dalam tank. Menyadari granat tersebut akan segera meledak, Gordo dengan sigap mengambilnya dan rela mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan yang lain. Bukan hanya Gordo, Boyd pun menjadi anggota ketiga yang gugur dalam misi ini. Saat tanpa sadar kepalanya sedikit muncul keluar dari tank, seorang sniper musuh yang sejak tadi mengendap di antara lumpur basah berhasil menembaknya tepat di bagian kepala. Boyd pun tewas seketika. Kini hanya tersisa Don dan Norman. Pasukan musuh mulai mendekat dan perlahan menaiki tank mereka. Norman terlihat sangat ketakutan menghadapi situasi yang begitu mencekam. Don yang menyadari hal itu dengan tenang memberinya nasihat, agar jangan pernah menyerahkan diri, karena itu justru akan membawa penderitaan yang jauh lebih menyakitkan dan mengerikan. Ia pun menyuruh Norman untuk segera turun melalui pintu bawah tank, karena ia tahu Norman masih muda dan pantas untuk terus hidup lebih lama. Don pun gugur akibat ledakan granat yang dilemparkan musuh ke dalam. Sementara itu, Norman hanya bisa berbaring di bawah tank, berpura-pura mati di tengah tumpukan lumpur dan darah. Tak lama kemudian, seorang tentara muda Jerman memergoki keberadaannya. Namun luar biasanya, entah karena rasa iba, kelelahan perang, atau mungkin karena campur tangan Tuhan, tentara itu memilih untuk membiarkannya tetap di sana. Keesokan paginya, setelah diberi kesempatan untuk tetap hidup, Norman pun memberanikan diri untuk kembali masuk ke dalam tank Fury. Dengan langkah berat, ia memeriksa kondisi Don dan rekan-rekannya yang sudah tak bernyawa. Namun di tengah keheningan yang begitu menyayat, tiba-tiba terdengar suara pintu tank dibuka dari luar. Norman sontak terkejut dan bersiap siaga. One's alive. Ternyata itu adalah tentara Amerika yang datang untuk menyelamatkan Norman. Setelah semua ketegangan, kehilangan, dan kengerian yang ia lalui, akhirnya Norman bisa bernapas lega. Tamat.